Ya, kita mulai pertemuan pertama ada mata kuliah spiritual formation ya dan latihannya atau formasi dan latihan rohani 1. Nah, ini 3 SKS ya. Dan semester depan ada lagi formasi dan latihan rohani 2. Oke. Nah, kita akan banyak belajar tentang apa itu spiritualitas, kerohanian ya. Dan bagaimana kita melatih kerohanian ini sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu. Oke. Ada beberapa buku ya yang saya sudah bagi. Ya, selain itu ada buku-buku bacaan yang lain, misalnya bacaan tentang orang-orang kudus atau saints ya. Ada inspirasi kalbu, tetapi materi kita yang utama adalah dari buku ini ya. Apa? Ya, tentang filokalia. Nah, filokalia apa nanti kita jelasin ya. Oke, eh, saya tidak sendiri ngajarnya, ada Pak Niko, nanti nama Bu Striska akan membagikan juga pemahaman-pemahaman ya materi-materi kepada kalian. Tetapi eh, saya di sini ingin kalian tahu ya, maksudnya eh, untuk apa sih kita belajar spiritual formation gitu ya. Nah, nanti materi-materi tentang misalnya contoh tentang kebajikan dan lain sebagainya itu akan banyak diajarkan oleh eh, ini ya Pak Niko maupun Striska. Eh, tapi materi-materi yang lain akan saya tambahkan. Ya, misalnya kemarin tanggal 6 Agustus kita peringati tentang transfigurasi Tuhan. Nah, itu memang nggak ada di Filokalia, itu tambahan. Ya, nanti kita mau pelajari tentang apa sih artinya Tuhan dimuliakan di atas Gunung Tabor. Gitu. Nah, itu tambahannya ya. Nah, kemudian tambahan dari saya selalu apa yang saya tulis, yang saya share, itu kalian pelajari di grup Ancient Faith ini yang di sini. Oke. Nah, misalnya tadi saya bagi sengaja saya bagi tentang purification atau purifikasi itu artinya siklus askesis. Nah, ini kalian wajib buka baca ya. Karena itu tambahan-tambahan yang mungkin nggak bisa dibahas di kelas, tapi kan waktu itu saya udah bilang kuliah itu nggak harus selalu di kelas ya. Bisa di luar kelas, di mana saja. Ya, nah kalian perlu buka, baca gitu ya. Nah, yang kita mau kerjakan selama 1 semester ini apa nih? Karena 3 SKS, jadi memang nanti ada tugas mingguan, ya, tugas mingguan. Tugas mingguan itu adalah misalnya kalian baca artikel ini 1, ya. Lalu kalian coba ketik, tulis saja apa yang kalian pahami. Artinya kalian tulis poin-poinnya atau ringkas. Nah, nanti gimana cara ringkas? Tentu akan diajarin di kelas ini. Misalnya saya baca, terus kalian komentari atau kalian ringkas atau apa yang kamu pahami, itu intinya. Bukan bukan ditulis ulang ya, tetapi tulis dengan kalimat sendiri. Apa yang kalian dapat di situ. Nah, itu namanya eh, apa? Memberikan eh, ringkasan poin-poinnya. Oke. Nah, atau kalau mungkin memang masih sulit, kalian bisa ambil referensinya. Misalnya nanti, eh, oh Roh Kudus yang membawa pikiran Kristus ke dalam hati manusia melalui nus yang berinteraksi dengan Roh Kudus dalam doa, puasa dan berjaga-jaga dan sebagainya. Nah ini, oh ini menarik nih buat kalian. Nah, kalian bisa kutip kalimat itu.
Kutip itu artinya kalian tulis ulang lagi, ya, persis. Itu artinya mengutip langsung. Atau kalian ubah bahasanya, ubah kalimatnya dengan kata-kata sendiri. Itu namanya paraphrase. Atau yang ketiga, kamu bisa ringkas. Misalnya segitu banyak. Nah, kamu coba, misalnya ini ya, 2 paragraf ini, kamu coba ringkas jadi 2 atau 3 kalimat dengan kalimatmu sendiri. Nah, itu yang saya mau kalian selama ini latih gitu ya, buat. Nah, caranya adalah misalnya hari ini saya bagikan apa tadi? Scene apa? Theodora dari Sila. Oke, nanti coba kita baca ya. Theodora dari Sila, seperti apa kisah hidupnya? Nih, ya. Nah, kalian baca, terus kamu refleksi, tulis apa yang kamu pelajari di situ. Oh, saya ini memberkati saya dalam hal apa? Oke? Nah, besoknya baca lagi, tulis lagi. Jadi nanti kalian kumpulkan di Classroom, Google Classroom. Google Classroom udah masuk ya? Tahu cara kumpul tugasnya? Nanti biar Pak Andro ya ajarin ya. Nanti habis kelas ini eh, yang belum bikin blog sama Pak Andro nanti. Ya, diajarin atau sama Pak Niko bisa. Supaya kalian PR-nya tuh nanti ditulis di blog, belajar blog, nanti kirim linknya aja. Jadi nggak perlu di print, nggak perlu kertas-kertas kayak gitu. Karena sekarang serba online, ya. Jadi kita hemat kertas. Nah, yang saya mau kalian kerjakan adalah latihan, ya, baca ini dan selalu baca kisah orang ini dan renungan kitab suci ini selalu ada ayatnya di sini. Nah, misalnya 1 Korintus ini, minggu ke-8 setelah Pentakosta. Oke, bacaannya adalah hari itu bacanya 1 Korintus 1 ayat 10-18, Matius 14 sampai 22. Kalian baca ayatnya. Lalu baca renungannya. Nah, baca renungannya, lalu kamu tulis apa yang kamu dapat di situ. Udah simple. Tapi saya mau askesis. Nah, ini kita udah masuk istilah askesis itu artinya, tahu artinya siklus ya. Siklus itu ya berarti kayak berulang-ulang gitu. Pagi, siang, malam itu namanya siklus. Ya kan? Ada musim kemarau, musim hujan itu namanya siklus. Oke? Kayak kita hidup ini ada lahir, lalu menjadi besar, dewasa, lalu jadi tua, sakit, mati. Itu namanya siklus. Ya. Nah, nanti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu namanya berulang-ulang, namanya siklus. Nah, sama seperti ini adalah askesis itu artinya disiplin, latihan rohani yang terus diulang-ulang. Nah, misalnya hari ini kalian baca, ini kan saya tiap hari posting ya. Hari ini baca Saint Theodora. Nah, besok apa lagi? Ada lagi. Besok apa lagi? Nah, gitu terus. Itu namanya siklus. Ya. Dan itu kita bawa, itu adalah latihan untuk mencapai yang namanya kemurnian. Nah, apa itu purification nanti akan dijelasin. Ya. Oke, itu yang akan kita kerjakan untuk tugas mingguannya. Kalian buat di blog, nanti blognya itu kalian tulis, kirim linknya. Ya, nah blognya misalnya satu blog aja, satu blog gini nanti isinya ada 7 hari di situ, 7 bacaan berarti kan, 1 minggu kan 7 hari, berarti isinya 7, paham? Nah misalnya hari ini Saint Theodora, mulai hari ini ya, Theodora ini diringkas. Nah, ini nanti saya kasih contoh gimana apa meringkasnya, oke? Ya. Oke, tapi sebelum ke materi, saya jelasin dulu tentang mata kuliah ini ya. Jadi tentang tugas ada. Nah, tentu nanti Pak Niko atau Bu Sutrisya itu akan cek hasil kerja kalian, nanti kita kasih nilai. Nah, itu sebesar sampai nanti selesai itu tugas mingguan itu paling tinggi, yaitu 50%.
Ya. Nah, 50%. Nah, nanti ada ujian, ada ya. Ujiannya adalah saya mau kalian bukan ujiannya itu latihan sebetulnya ya. Ujiannya adalah kalian melakukan latihan-latihan rohani. Oke. Ya, latihan-latihan rohani yang pertama adalah yang jelas kalau kalian kerjakan ini konsisten kerjakan ini kalian baca asin, kalian berlatih menulis, membaca Alkitab ya. Lalu nanti laporkan juga buku doa. Ini saya sudah bagi ya di Google Classroom ada? Iya. Ada ya? Ada yang sudah download? Nah, ini sama nggak salah 3 ya, benar nggak? Ini juga ya, buku doa. Ini buku doanya. Oke, ini Filokalia. Yang belum mungkin nanti belajar download atau minta file sama temen. Ya, nah sama satu lagi doa Yesus. Nah, doa Yesus ini adalah eh, jadi materi nanti akan kita bahas juga. Ya, oke. Jadi latihan setiap minggunya adalah ada 3. Yang pertama apa? Baca dan ringkas atau refleksi lah ya. Yes. Dan Alkitab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, baca buku doa. Buku doanya ada di situ. Ini, yang gambar ini, ada. Nah, nanti download di Google Classroom. Nah, nanti saya kasih tahu baca mana. Nah, untuk 1 minggu ke depan, 1 hari kalian baca halaman 37 sampai 37 sampai 54. Itu aja yang kamu baca. Ya, 37 sampai bukan 54. 46 ya. 37 sampai 46 itu minimal. Kalau mau lebih dari itu silakan. Oke. Halaman 37 sampai 46. Itu paling berapa halaman? 37 46 9 ya. Enggak sampai 10 halaman. Oke, itu dibaca terus. Latihan namanya siklus, ya. Terus yang ketiga adalah Jesus prayer. Doa Yesus. Nanti saya ajarkan doa Yesus itu artinya apa sih, seperti apa sih. Nah, ini sebetulnya sudah ada di buku ini. Ada yang saya udah bagiin ya. Ada yang pegang buku ini siapa? Kamu ya? Nah, udah baca? Oke. Apa isi doa Yesus? Apa isi doanya? Ya kan kamu udah baca. Isi doanya apa? Nggak tahu ya. Tapi katanya udah baca. Doa Yesus ini Pak, Tuhan adalah kami berdoa. Kurang pas. Apa lagi? Hah? Doa Yesus itu isinya apa? Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Coba semua ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Kalau bahasa Inggrisnya, Lord Jesus Christ. Coba. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Nah, itu bahasa Inggris ya. Ya. Kalau bahasa Indonesianya ya kalian ucapkan aja Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, sinner. Gitu ya. Nah, itu nanti di buku itu isi doanya kalian bisa baca di sini. Atau kalau di buku ini itu di halaman ini ya. Di buku ini ada di halaman
Nih, halaman 8 tuh. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Atau cukup yang versi singkatnya, Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku. Coba ulangi semua. 1, 2, 3. Tuhan Yesus anak Allah. Iya. Tapi sebagai pemula kita yang lengkap aja ya. Coba 1, 2, 3. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ini kok ini kok agak kabur ya, nggak bisa tembus. Advance. Oh, supaya dapat backgroundnya gimana nih? Hah? Supaya ada backgroundnya itu bisa kelihatan. Yang nggak kabur kan? Iya, gimana? Itu background apa? Video setting Enggak, di video itu. gimana? Di video itu. Video. Terus ada background. Oh, oke. Udah nggak blur. Ya. Coba sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Orang nah, nanti kita akan ajarkan kenapa berdoa seperti itu. Tentu ada penjelasannya. Nah, di buku ini. Ya, oke. Nah, ini adalah tugas yang rutin, siklus namanya setiap hari. Sampai nanti kelas ini berakhir. Ya, semoga ya ke depan kalian bisa latihan sendiri gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah untuk tugas akhirnya adalah itu baca buku. Semua masing-masing pegang ya. Nah, saling tukar. Pak, harus berapa sih buku yang selesai kami baca? Ya. Nah, buku yang mesti selesai dibaca tuh minimal 100 buku. Nah, atau 10 atau 5. Mau berapa? Oke. Nah, baca buku minimal itu ya, ada minimal satu sense. Yang kedua, inspirasi tabung. Saya kasih nggak salah yang versi berapa? 5, 7, 6 ada ya? Nah, pilih salah satu. Jadi inspirasinya bisa pilih yang 5, oke. Terus sense-nya pilih 1 juga. Jadi 2 buku. Ya. Kalau ini kan kita belajar di kelas. Oke. Nah, kalau tugas akhirnya gampang. Baca buku ini. Oke, inspirasi 5, 6 atau 7 pilih 1, sense-nya pilih 1. Sense-nya kan banyak ya. Nanti saya kasih juga file mereka. Misalnya nih, boleh yang ini. Ini kan dengan sense. Ya. Atau kisah orang-orang itu sendiri. Ya, oke. Jadi 1 sense, 1 inspirasi. Nah, gimana saya tahu kalian membacanya? Nah, saya mau itu kan nanti kita pikirkan ya. Kalian bisa bikin ringkasan atau refleksi dari buku itu. Ya, itu nanti kita akan obrolin lagi. Tetapi tugas akhirnya itu. Nah, itu untuk tugas kuliahnya ada 2 saja. Yang pertama tugas mingguan, yang kedua tugas akhir. Ya. Nah, tentang ini, kenapa kok kita perlu belajar tentang spiritual formation ya? Tadi di awal saya katakan ada yang namanya apa sih itu yang namanya spiritualitas? Spiritualitas itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian.
Nah, kenapa kok ada istilah roh atau rohani? Karena kita adalah ciptaan dari Allah yang juga adalah roh. Sehingga Allah itu memberikan rohnya kepada kita dan kita menjadi makhluk yang rohani. Jadi di dalam tubuh ini ada roh namanya. Ya. Dan tubuh. Jadi satu paket, roh dan tubuh. Ya, tubuh jiwa itu satu paket, lalu ada rohnya juga. Binatang punya tubuh, punya jiwa, tapi nggak punya roh. Kita punya roh. Manusia punya jiwa dan tubuhnya, tapi juga dihidupkan oleh roh. Nah, maka kita disebut makhluk roh. Binatang bukan makhluk roh. Dia hanya makhluk hidup aja. Kita adalah makhluk roh. Kita punya spirit. Kita punya roh. Ya, nah, roh ini yang tidak kelihatan. Inilah yang kita juga harus sadari, ternyata saya punya roh dan roh ini juga harus diberi pertumbuhan. Ya. Nah, roh ini harus dihidupkan melalui apa? Yang namanya iman dan anugerah. Ini secara sekilas ya. Iman dan anugerah. Oke. Nah, iman dan anugerah ini, iman itu berarti kan kita percaya kepada Kristus. Ini semua sudah percaya ya kan? Kepada Kristus. Lalu percaya kepada Kristus, anugerah itu mulai bekerja. Rahmat itu mulai bekerja. Ya. Bekerja di mana? Di dalam roh kita. Karena roh kita percaya, rahmat itu bekerja. Nah, rahmat itu bekerja itu kayak memberi makan. Iman itu seperti benih, masuk ke dalam tanah, lalu dia akan tumbuh nanti. Jadi tanaman, lalu tanaman itu menghasilkan buah. Sama seperti iman itu benih, tapi nggak cukup benih, harus dikerjakan, ditanam, dirawat, dipupuk, disiram, supaya iman itu tumbuh, benih itu tumbuh. Nah, tumbuhnya adalah harus ada dari usaha kita dan dari Allah. Usaha kita itu kita kerjakan, itu yang namanya nanti kita kerjakan itu yang namanya latihan, ini usaha kita. Oke. Jadi dari iman lalu bertumbuh. Ya. Dari iman lalu bertumbuh. Nah, kita harus bertumbuh dulu jadi yang namanya manusia baru. Iman, percaya, terus kita dibaptis. Ini semua sudah dibaptis? Nah, berarti kalau sudah dibaptis, kamu lahir baru, menjadi manusia yang baru, rohnya baru. Rohnya itu hidup lagi. Kenapa kok ada istilah hidup atau mati? Roh memang nggak bisa hidup, nggak bisa mati, ya. Karena itu roh dari Allah pasti hidup, kekal, abadi. Tetapi mati karena memang masih ada di dalam keturunan dari Adam yang lama. Nah, ini ada istilah Adam lama, berarti ada Adam baru. Adam lama itulah nenek moyang kita. Nenek moyang kita tahu ya, orang tua kita punya orang tua lagi, orang tua kita punya orang tua lagi, orang tua itu punya orang tua lagi, gitu loh. Ya, kakek buyut dan seterusnya sampai Adam yang pertama itu di dalam kitab Kejadian itu. Nah, itu nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita tuh silsilahnya panjang ya. Kalau di Nias, di mana? Di NTT, itu kan ada silsilah nggak kalian? Tahu nggak nenek moyangnya? Hah? Kamu kok marga ini karena dari papa. Papa dilahirkan dari mana kan gitu ya? Kalau ditarik bisa sampai, wah, sampai ya Adam yang pertama. Oke?
Nah, itu adalah kelahiran dari yang namanya manusia kita yang di sini. Disebut lama karena ada yang baru. Lama itu karena apa? Adam yang pertama itu dia gagal menjadi manusia yang sempurna. Kenapa? Karena dia melanggar peraturan Allah, perintah Allah, dan dia tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Ya, artinya dia jatuh ke dalam dosa atau dia mewarisi dosa kepada keturunannya. Nah, keturunannya kita dari Adam yang pertama atau Adam yang lama. Nah, sehingga tubuh dan roh kita itu dikuasai oleh dosa. Nah, akibat dosa adalah maut atau kematian. Ya. Nah, kematian itulah yang akhirnya membuat manusia itu tidak lagi bisa hidup bersekutu dengan Allah atau bersama dengan Allah. Nah, itulah sebabnya natur kita, kodrat kita yang diwarisi dari Adam yang pertama itu selalu akan mati. Ya, tidak bisa hidup kekal gitu. Nah, itulah ada Adam yang baru yang datang itu yang akan memberikan kita kodrat atau natur yang baru. Ya, kita ini semua manusia mendapat namanya kodrat atau natur manusia, bukan natur binatang atau tumbuhan. Oke, atau natur malaikat atau kodrat binatang. Nah, tapi kita mewarisi namanya kodrat atau natur manusia. Tapi manusia yang baru, yaitulah Kristus yang datang jadi manusia. Dia datang berinkarnasi jadi manusia yang baru. Nah, manusia yang baru inilah yang sekarang diberikan kepada kita lewat anugerahnya. Anugerah disalurkan oleh Roh Kudus. Oke? Roh Kudus menyalurkan anugerahnya supaya apa? Kita berpindah. Natur kita berpindah di dalam Kristus, bukan lagi di dalam Adam yang lama, tapi di dalam Kristus. Nah, ini misalnya Adam yang lama ya. Oke. Nih, ini ada Adam yang baru. Nah, ini Adam yang lama, ini Adam yang baru. Nah, kita lahir di sini. Ini berjuta-juta manusia di sini. Nah, sekarang kalau kita percaya kepada Kristus, nyebrang ini. Oke, fokus ya. Yang belakang itu fokus. Ini nyebrang pakai iman anugerah. Masuk ke dalam Adam yang baru. Nah, makanya kalau kita dibaptis, dilahir baru. Kenapa lahir baru? Karena kita berpindah ke manusia yang baru, yaitu Adam yang baru. Nah, nanti kalian akan belajar seperti itu. Oke, ada banyak tulisan-tulisan saya itu seperti itu. Nah, tapi ini saya kasih tahu ringkasannya. Ya, Adam yang baru inilah melalui apa nanti? Mulai pertama lahir baru. Lahir baru itu terjadi karena kita punya iman, ya ini baptisan. Ya, nah begitu lahir baru, kamu lahir baru, rohmu jadi baru. Tapi tubuhmu ya tetap, tubuhmu nggak lahir lagi. Ya, lahir baru itu adalah lahir rohani. Nah, itulah namanya ada batin atau latihan rohani spesial. Oke, itu yang namanya spiritualitas di sini. Ya, spiritualitas, lahir baru. Nah, lahir baru ini berarti rohnya baru. Nah, rohnya baru itu berarti rohnya belum dewasa. Nah, harus dewasanya nanti serupa dengan siapa? Kalau kamu lahir dari papa mamamu, kamu akan bertumbuh dewasa akan serupa dengan siapa? Papa mama. Iya kan? Nggak mungkin serupa dengan tetangga kan? Gitu. Jangan-jangan anak siapa nih kamu kan? Nah, Immanuel lahir dari orang tua. Akan tahu oh orang tuanya seperti ini. Ya, Hilda juga seperti itu. Mirip wajahnya dengan papa atau mamanya kan gitu. Ya, kalau Erna mirip siapa? Papa atau mama? Mirip tetangga. Papa.
Mama, mirip mama ya. Ada foto mamamu. Nah, mana coba lihat. Oh, di HP. Oke, kamu lihat-lihat, oh iya saya tumbuh besar mirip mama gitu kan. Nah, karena kamu lahir dari tadi nenek moyang. Nenek moyangmu siapa di sini paling dekat? Ya mama. Yang paling dekat kan? Paling jauh ya Adam yang pertama itu. Oke? Paling dekat ya orang tuamu sendiri ya, atau nenek paling tidak kan? Ada yang lahir mirip neneknya atau mirip pamannya, ya itu masih nenek moyang ya kan? Nah, kita bertumbuh besar mirip dengan nenek moyang kita, orang tua kita. Istilah nenek moyang tahu ya, silsilah tadi itu ya. Iya, Pak. Nah, ini kamu harus tahu, kita bertumbuh ya serupa dengan nenek moyang. Tapi kalau kita sudah pindah ke Adam yang baru, ke dalam Kristus, berarti kita harus serupa dengan siapa? Kristus. Karena Kristuslah nenek moyang saya sekarang. Oke, paham? Nah, jadi kalau kamu jadi orang Kristen itu bukan sekedar oh iya saya percaya Yesus, lalu saya ke gereja, saya jadi orang yang baik, saya baca Alkitab, saya melayani Tuhan, bukan cuma itu. Kamu percaya kepada Kristus, kamu punya iman, lalu kamu menerima anugerah, lalu kamu dibaptis, kamu lahir baru. Nah, kamu sekarang punya satu tugas yang baru, yaitu gimana kamu, rohmu, tubuhmu juga menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itulah latihan rohani kita di sini adalah tujuannya apa? Serupa dengan Kristus. Coba baca nih. Untuk serupa dengan Kristus, itu tadi yang saya bilang, kalau kayak tanaman itu kan nggak langsung tiba-tiba berbuah. Benar kan? Iya. Dia harus apa dulu? Tanam. Tanam dulu, benih itu harus tanam di apa? Iya, benih itu nggak bisa jadi benih doang, benih itu harus mati, lalu keluar tunas, kecambah gitu ya, gitu. Terus petaninya harus rawat, harus siram, harus pupuk. Kalau ada rumput-rumput itu dicabut, iya kan? Diberi pupuk, diberi macam-macam. Ada air, disiram. Nah, itu supaya tujuannya tanaman itu berbuah. Nah, kita juga begitu. Ya, kita harus dirawat, disiram, dipupuk dengan cara ini. Yang pertama apa? Askese. Ya, askese itu artinya apa? Latihan seorang wakil untuk mendatangkan apa? Kebajikan. Kebajikan itu yang kita sebut sebagai apa? Akhir olah batin. Berupa apa? Perbuatan batin. Nah, misalnya kasih. Ya, itu salah satunya. Oke, mengampuni itu perbuatan baik. Memberi sedekah, menolong orang, mendoakan, melayani orang. Oke. Nah, mengendalikan diri dari hawa nafsu itu namanya kebajikan. Nah, dari kebajikan itu harus mendatangkan namanya apa? Kemurnian. Jadi kita nggak hanya jadi orang baik, tapi kita menjadi orang yang suci. Nah, itulah sebabnya kenapa kok kalian baca buku-buku tadi, saint itu. Karena mereka orang-orang yang sudah mencapai apa? Purifikasi atau iya, atau nah, itu istilahnya. Purifikasi atau kehidupan yang murni, aktif. Oke? Nah, itu ada misalnya dalam contoh-contohnya dalam cerita saint tadi. Paham? Nah, kemudian harus mencapai apa namanya? Iluminasi atau kontemplasi teoria. Nah, ini Pak, iluminasi teoria itu apa? Makanya saya ngajak kalian baca sains, tapi nggak cukup. Karena kalau ibarat menanam itu ya, kita nggak boleh puas. Oh, saya udah tanam, saya udah siram. Tapi kita nggak pernah kasih pupuk. Ya kan? Karena kamu udah merasa puas. Oh, saya udah tanam, saya udah siram, kamu merasa kamu sudah rawat. Kamu nggak pernah kasih pupuk, kamu itu ada rumput, kamu nggak pernah cabut.
Akhirnya tanaman itu apa? Bisa berbuah? Enggak juga. Ya mungkin sekedar tumbuh aja. Tapi buahnya nggak ada, buahnya mati, ada hama ya, ada hama, ada pengganggu, kamu biarin karena kamu merasa udah cukup. Nah ini yang hati-hati, kita tidak boleh merasa cukup. Oleh sebab itu kamu harus mencapai namanya iluminasi. Iluminasi itu apa sih? Nanti kita pelajari. Ya,